Informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini ada kabar melegakan dari tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi kalau Kementerian Pertahanan Rusia telah menarik tentara hingga sarana-prasarana pendukung dari perbatasan Ukraina. Putin mengaku Rusia tentu saja tidak menginginkan perang dan siap mencari solusi dengan Barat. Di sisi lain, Amerika Serikat menginginkan bukti deeskalasi usai memperingatkan Rusia siap menyerang Ukraina paling tidak pekan ini. Melalui panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuntut bukti deeskalasi yang dapat diverifikasi, kredibel, dan bermakna. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk terus mendorong resolusi diplomatik terhadap krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Meski demikian, Biden peringatkan jika serangan yang dilakukan Rusia tetap sangat mungkin terjadi. Berikutnya, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus menanjak. Bahkan hingga kini, angka kasus harian telah melewati rekor tertinggi sepanjang sejarah saat munculnya varian Delta di tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi 15 Februari lalu melesat hingga 57.049 kasus. Dengan kasus aktif sebanyak 406.000 kasus. Tambahan kasus harian tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya, yaitu 36.501 kasus. Bahkan tambahan kasus harian tersebut juga memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 56.757 kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Meski kasus konfirmasi harian sudah melebihi puncak Delta di posisi 57.000 kasus dan beberapa daerah sudah melebihi kasus konfirmasi harian pada gelombang Delta di tahun 2021 lalu, namun pasien yang dirawat di rumah sakit masih bisa terkendali. Sejauh ini Kementerian Kesehatan memastikan kapasitas rumah sakit masih memadai untuk merawat pasien COVID-19, di mana belum ada daerah dengan tempat tidur dan perawatan intensifnya di angka 60% di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat segera melengkapi vaksinasi COVID-19 2 dosis untuk mencegah agar masyarakat tidak bergejala berat dan terhindar risiko kematian apabila terinfeksi COVID-19. Kita ke informasi berikutnya. Meski kasus COVID-19 di tanah air masih meningkat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berikan lampu hijau bagi sejumlah golongan masyarakat untuk melakukan mobilitas di tempat umum tanpa kekhawatiran. Awalnya Luhut angkat bicara perihal angka kasus kematian COVID-19 yang menembus 100 orang dalam satu hari. Menurutnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terkait hal itu karena mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal adalah masyarakat yang belum divaksinasi. Luhut meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi varian Omicron. Jika sudah menjalani vaksin lengkap dan vaksin booster, Luhut mempersilahkan masyarakat yang ingin berpergian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak melihat untuk kembali memperketat kebijakan pembatasan di masa depan. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan monitoring secara ketat. Kita ke informasi yang terakhir. Berdasarkan riset terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, kemanjuran dosis ketiga vaksin mRNA Pfizer dan Moderna berkurang secara substansial pada bulan keempat setelah pemberian vaksin booster. Riset terkait kemanjuran vaksin dilakukan dengan membandingkan pasien COVID-19 antara yang divaksinasi dan tidak divaksinasi selama periode 26 Agustus 2021 hingga 22 Januari tahun ini. Dalam riset tersebut, kemanjuran vaksin terhadap kunjungan perawatan darurat sebesar 87% selama 2 bulan setelah dosis ketiga. Namun kemudian angka ini turun menjadi 66% pada bulan keempat. Sementara kemanjuran vaksin terhadap pasien rawat inap mencapai 91% dalam 2 bulan pertama. Angka ini juga turun menjadi 78% pada bulan keempat setelah dosis ketiga.
Para penulis menyimpulkan pentingnya pertimbangan lebih lanjut dari dosis tambahan untuk mempertahankan atau meningkatkan perlindungan. Penasehat medis utama Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yaitu Anthony Fauci, mengatakan kemungkinan dosis keempat akan lebih mungkin diperlukan untuk sekelompok orang seperti lansia dan orang yang memiliki komorbid demi meningkatkan respons kekebalan tubuh. Sebagai informasi, vaksin Pfizer dan Moderna digunakan sebagai vaksin primer di Amerika Serikat. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com berikut.